شاول ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Saya kira tuh hari ini nggak ngaji. Soalnya tadi lewat ada yang lagi lelayu nggih. Makanya tadi saya masuk nih. Nanti tiba-tiba habis mari orangnya keluar semua pulang. Tapi mungkin udah selesai napa dereng. Belum selesai nggih. Makanya tadi saya bolak-balik tengok maksud lihat jadi ngaji apa enggak. Kemarin sudah membahas tentang wudhu. Ini kita maksud itu tak langkai karena isinya cuma doa-doa wudhu. Jenengan nggak usah ngapalkan lah, sementing wudhunya beres ngaten nggih. Sama sebelumnya kita belajar siwak. Udah beli siwak Pak jenengan? Saya itu bawa siwak banyak Pak. Yang mau bagi sinten nggih? Minta tolong dibagikan satu-satu. Kalau kurang nanti besok saya bawakan. Siwak ini lho Pak. Apunten. Saya itu bawa banyak itu. Jenengan ambil satu-satu milih ya Kak. Niku enggak bayar enggak bayar. Enggak bayar niku. Kayaknya jenengan halal niku. Ambil Pak satu-satu dibagi enggak apa-apa. Niku siwak kayu arok asli niku kayu arok. Dipakai mawon nanti kalau jenengan mau dipakai terus untuk bingkisan di rumah ya untuk bingkisan ya enggak apa-apa. Itu namanya siwak, itu nanti dipakai boleh kayaknya enggak kurang katanya. Nah itu nanti sampai rumah siwaknya itu sebaiknya kalau jenengan buka terus direndam air hangat dulu Pak, air hangat atau air panas. Jadi kadang kalau yang tidak terbiasa itu baunya kan nyengat, nanti direndam aja air hangat dulu, nanti dipakai mawon. Untuk sanggup nanti anak jenengan udah ada untuk anaknya. Pucuknya nek jenengan mau agak dipukul sedikit biar agak kayunya itu supaya agak seperti serabut sikat niku. Nah pucuknya niku agak dipukul sedikit supaya nanti kayak serabut sikat. Nah itu nanti buat jenengan siwaan. Nek kepanjangannya diketok. Seandainya jenengan butuhnya cuman 15 cm atau 10 cm ya mboten napa-napa. Enggak Pak. Nggih. Enggak Pak. Jadi siwaknya dipotong. Jadi untuk dua bagian. Mana tahu hilang kan Pak. Jangan hilang ya jenengan nggak bisa beli lagi. Nek seandainya jenengan kok kurang atau butuh lagi, jenengan ngomong ke saya atau ke rumah saya, Pak saya masih kurang satu nih. Soalnya anaknya satunya mau. Nanti tak kasih siwak. Gratis nih Bu. Bayarnya pakai doa ya. Bayarnya pakai doa Pak. Yang pertama nih doanya ada 3. Bayarnya adalah nanti jenengan amin nggih. Bayarnya cuma pakai doa itu. Yang pertama doanya semoga Allah menolong saya. Yang kedua semoga Allah memudahkan urusan saya dan keluarga saya. Yang ketiga semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Ya itu berarti itu halal untuk jenengan udah bayar pakai amin. Itu pakai apa kemarin saya kasih jelasan tentang sholat kok makan, berarti sholatnya itu lebih afdal, lebih baik daripada 70 sholatan. Jadi jangan sholat megangnya ngeten, jari ini dan jari jempol, apalagi kelingking dan jempol itu di bawah, yang 3 di atas. Siwakan ya, gak usah banyak-banyak ya, sementing seperlu nih. Nanti disempurnakan dengan sikat gigi pakai pasta dengan ngeten dipegang 1 kali 2 kali. Doanya apa? Doanya bismillah mohon. Daripada dikasih doa nggak hafal, mending bismillah. Ngeten nggih Pak. Ikuti untuk siwaan. Saya itu bagus untuk siwaan untuk jenengan mau sholat atau
dipakai mawon. Besok nak jenengan, pokoknya saya tuh punya dua yang barang itu banyak di rumah. Yang pertama siwak, yang kedua parfum. Tapi bukan parfum besar, parfum kecil-kecil gitu. Nek jenengan butuh parfum ke rumah sambil mampir, Pak, nyuwun parfumnya, saya kasih nanti. Saya itu betul. Saya itu punya banyak, yang satu siwak, yang kedua parfum. Jadi jenengan datang ke rumah saya, Pak, saya udah sering ke masjid, jadi saya butuh parfum yang baunya melati. Nah, ini dipakai subuh-subuh kayak apa, Pak? Ini dipakai malam-malam apa subuh bau melati kayak apa, Pak? Kayak kuntilanak melaku. Aduh, setiap pagi kok tetangga jenengan kok ada bau melati. Apa jangan-jangan ada apa-apa, ternyata jenengan sudah rajin ke masjid pakai parfum wanginya melati. Nah, lanjut nggih. Ada bul husli. Nah, ini setelahnya itu setelah kita wudhu kemarin, sekarang tata kerama mandi. Ada bul husli utawi iku kubab nerangaken tata keramane adus. Jadi mandi niku enggak cuman gebyar-gebyur, tapi ada tata keramanya. Cuman yang dimaksud ini mandi wajib nggih. Mandi wajib itu mandi junub. Bukan mandi biasa. Mandi biasa jenengan mandi kali ya sementing anggar masuk ke dalam air. Mandi, tapi ini ada tata keramanya yang dimaksud mandi wajib. Mandi wajib itu mandi yang disebabkan oleh junub. Junub itu orang-orang yang sudah beristri itu biasanya setelah berhubungan, dan yang kadang-kadang yang belum beristri biasanya setelah mimpi basah. Faiza asobat kamu ketot kalane mekenani janabatan ing sira apa janabatan apa junub atau jinabah min ihtilamin, bayane saking ngimpi awi koin utawa jima. Nah ini kalau kita nanti mandinya disebabkan mimpi basah ataupun jima itu berhubungan suami istri. Nah ini fa'ahmilil ina'i mongkong gawa sira ing wadah ilal mughtasili maring panggonan adus. Kalau jenengan mau mandi, bawa wadah atau ember ke tempat mandi. Itu zaman dulu, karena zaman dulu gak ono bak mandi. Nek sekarang kita kan per toilet pasti sudah punya bak mandi di sini. Pokoknya kan datang mandi, nggak usah wadah permanen di keramik sisa. Ini tak kasaran pakai nek buat mandi di sini kalau sing gede gebyar enak. Ya, wagisil mongko masuh sira, maka basuhlah yaika ing tangan loro sira awalan ing dalam kawitan salasan ping telu. Sebelum mandi wajib jenengan basuh tangannya dulu 3 kali. Tangan itu adalah anggota yang pertama kali dibasuh. Niat wa'azil lang nosiro barang labaga ing siro. Nah maksudnya apa? Setelah kita bersih namanya nyuci tangan tadi, kita hilangkan sesuatu yang ada di badan kita. Maksudnya apa? Min kozrin, dari kotoran. Kok di badan kita ada kotoran, hilangkan dulu. Kita jarang sadari ini, apalagi yang tip untuk penghapus atau jenengan di KU itu kan kok tip itu tempel di kulit itu hilang dulu, karena itu enggak sulit. Tapi beda sama pen coret terus jenengan wudhu mandi itu enggak, tidak putih. Karena apa? Mau itu dihilangkan dulu bersih X-nya. Tapi nek kok kecoret pulpen, orang jenengan pengen gambar keringan, gambar naga gede, digambar bunga yang besar sama anaknya, bang saking pengennya sama pakai digambar-gambar. Apa? Pulpen itu tidak apa, karena ketika rok itu tidak ada bekasnya. Kenapa tidak ada runtuhannya ini? Runtuhannya enggak apa-apa. Tapi kalau yang jenengan kok punya tip X seperti itu, kotoran-kotorannya seperti itu dibersihkan dulu. Nek model tai atau kencing itu udah jelas. Tapi kayak tip X ini kan kita jarang, kadang nempel di tangan itu nempel. Nah itu dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di badan. Dan setelah itu wudhu. Setelah itu baru
wudu. Kenapa mandi itu kok wudu dulu? Memang itu adabnya. Sebelum mandi wajib itu ternyata adabnya wudu dulu. Nah kita kan mandi dulu baru wudu. Ternyata yang betul itu wudu dulu baru mandi. Kama kaya barang sabako kang wis dingin. Wudu uka apa wudu siro? Ya kayak kemarin yang dijelaskan tentang wudu kemarin. Intinya wudunya sama. Di mana-mana wong wudu ya sama ya Pak. Li sholati krono sholat ma'a jami'id da'awati sertane sekabehane pira-pira dongane. Jadi pokoknya kita wudhu sama seperti kemarin karena sama wudhu seperti wudhu yang kemarin untuk melakukan sholat. Jadi wudhunya sama dengan doa-doanya. Kemarin kan banyak doa-doanya gitu. Hafalnya cuma bismillah ya gak apa-apa, yang penting diniati nawaitul wudhu'an. Wa akhir lan ngeriaken ghusla rijlaika ing masuh sikil loro sira. Jadi basuh kaki itu nanti ketika sudah selesai semua baru basuh kaki. Kaila yudi alma'u ora kasiso apa banyu faida farogta mongko tatkalane wis rampung sira minal wudu saking wudu fasubbal ma'a mongko ngasokno sira ing banyu ala roksika ing atase sirah sira. Nah setelah wudu tadi selesai baru memulai mandi. Pertama yang dibasuh mandi niku dari kepalanya dibasuh 3 kali kepalanya, salasan ping telu basuh 3 kali mandi kepalanya dulu. Wa antatnawin raf al hadasi. Nah sambil diniati untuk apa? Untuk menghilangkan hadas. Jadi diniati untuk menghilangkan hadas. Hadas itu hadas besar jelas nek junub. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Aja asgari kayak orang kencing. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari. Itu untuk menghilangkan hadas besar. Minal jinabah saking junub tadi. Jadi memang wong kalau junub itu ya jelas harus mandi. Jangan melakukan lain-lain dulu sebelum mandi apalagi sholat. Tapi ada cerita zaman riyen niku sahabat itu namanya Amr bin As. Amr bin As itu karena dalam keadaan junub, jadi waktu itu beliau itu ikut perang sama Nabi. Amr bin As itu ikut perang dengan Nabi. Saking dinginnya itu akhirnya itu beliau mimpi basah, junub ya, mimpi basah. Nek di sini kan nggak dingin. Nek kalau riyen mondok di Wonosobo itu dinginnya ampun, daerah Dieng ya, dingin banget. Jadi nek malam niku mau wudu mau kencing, waduh malesnya minta ampun. Nek di sini kan enggak, di sini kan termasuknya hangat ya, hangat. Bahkan panas pol, wong senengane enggak go kelambi nang jaba omah, Pak. Panas. Tapi nek di Wonosobo di daerah yang memang lagi musim dingin itu dingin betul, dingin sekali. Nah karena saking dinginnya Amr bin As itu tidak mandi wajib tapi melakukan ijtihad sendiri. Beliau itu bertayamum ngertas ya, pakai debu itu. Nah, akhirnya mimpin sholat. Sudah selesai mimpin sholat, dia cerita tadi itu habis bahasa jamaah yang kan wis ngerti sholat malah mimpi bahasa mami. Nah itu itu saking dengan PD-nya ya kita ditiru. Nah, karena saking beliau nggak mau megang mami konjone sing lagi sholat kan tesnya kanjeng itu hanya tertawa. Artinya boleh dalam keadaan tadi darurat. Nah ditanya kamu itu kok nggak diwajibin apa? Katanya, tapi itu riwayatnya, riwayatnya itu dinginnya dingin. Kita mandi itu menggigil. Kata Anas, kalau saya mandi saya khawatir mati kanjeng. Akhirnya kata kanjeng turun wala taqtulu anfusakum. Jadi kamu itu jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Kanjeng Gusti Allah kalian itu baik. Nabi dengan tertawanya itu diizinkan dalam keadaan darurat seperti itu jeneng mandi hanya tayang itu besok itu pun sama keadaan yang tidak memungkinkan mandi nanti ada air bingung baik wajibnya lundung dengan di depan itu
Enak apa didebu nih bilang jangan. Pokoknya mandi wajib itu ya sama, dibersihkan apa namanya. Tapi ingat guys, tayamum itu tidak membersihkan hadasnya. Kalau seandainya kok jenengan bertayamum lirafil hadasi, nggak benar. Tayamum itu hanya untuk listibahati sholati, hanya untuk netepi sholat. Setelahnya kok jenengan ketemu air lagi harus mandi, jelas. Jadi jangan dikira setelah tayamum terus jenengan santai-santai, enggak. Kok nanti kok netepi air lagi, ya jenengan harus mandi, harus wudu. Karena niatnya listibahati sholati, netepi sholat aja. Itu ada juga sahabat niku ada namanya Hanzalah. Beliau itu karena itu waktu perang Uhud nih. Jadi sebelum berangkat perang itu izin kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau tak izin arep menemui bojoku. Jadi dia itu izin ingin menemui istrinya. Yang namanya orang kok wis ketemu istrinya, otomatis niku berhubungan. Dia itu terus akhirnya berhubungan dengan istrinya sampai ketiduran. Bahasan subuh akhirnya itu seruan perang itu datang. Wis pokoknya cepat-cepat berangkat perang. Saking kagetnya, wis gak mandi berangkat perang. Semangat banget perang untuk membela agamanya Allah. Tapi belum mandi junub, masih dalam keadaan jinabat tadi, keadaan junub. Akhirnya dilalah kok perang itu mati, Pak. Beliau itu tewas. Setelah tewas, Kanjeng Nabi itu ngomong sama sahabat yang lain, sahabat kalian yang bernama Hanzalah itu telah mati syahid dan dimandikan oleh malaikat. Kanca-kancanya udah bingung, teman-teman yang lain itu bingung, loh kok iso Hanzalah ini orang biasa, kok iso ya dimandikan malaikat. Dilalah istrinya itu datang sambil berlari ngadu ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan tahu kalau Hanzalah itu meninggal. Dia itu meninggal dalam keadaan junub. Tadi pagi itu belum mandi, tapi tiba-tiba berangkat perang. Nah itu. Terus kata Kanjeng Nabi, itu sebabnya dimandikan sama malaikat Jibril. Oh, akhirnya teman-temannya lebih ngerti. Oh, alah diadusi malaikat Jibril urung adus, Pak. Dan ternyata itu dimandikan malaikat itu karena Hanzalah itu belum mandi ternyata, belum mandi dan berangkat perang. Akhirnya istrinya tuh ngadu sama Kanjeng Nabi. Duh piye iki kok duwe bojo malah berangkat perang belum mandi. Kok mati sisan kan maksudnya. Ternyata kayak gitu. Enggak Pak, diminum nih sambil di kan. Sambil dimakan Pak. Roti ini apa snack. Saya itu nek setiap ngaji jenengan nggak pernah buka snack, jadi kalau dia bingung nih makan snack ya. Makan ya Pak snack. Saya mau buka snack kok jenengan aja diem aja kok. Jenengan nunggu saya kan? Oh, yang di depan aja nggak minum snack, diminum lah. Yang biar maksudnya itu biar sama-sama enak. Masa saya minum jenengan nonton. Apalagi minumnya kalau saya air kan beli apa? Kalau di sini air gunungnya. Gunung Pak katanya. Bukan air. Umma ala syikika mongko nuli ing atas separone al aim kang tengen. Nah, setelah itu mandi dibasuh jangannya kasan kapal. Jadi kudu dikali dulu dikali mandi yang penting meratakan ke seluruh badan. Tapi mal airi nah, itu bagian salah 3 kali. Tapi nek menurutnya jadi nggak kudu itu enggak. Jadi yang mandi itu meratakan seluruh badan. Sama hati dengan mandi untuk dini mandi itu dicampur pun. Jadi campur sabun dengan niat kawan awal itu selesai niat biar belum basah semua dengan sabun jangan gitu karena bisa airnya nanti airnya sifatnya berubah akhirnya tidak bisa mensucikan badan gitu. Jadinya air berwangi padahal kan berubah warnanya rasanya dan juga baunya ya, jadi jangan mandi air yang biasa kalau mandi biasa dulu dibersihkan badannya apapun semua
terakhirnya udah bersih, sabun nggak nempel, jenengan niati lagi dengan air yang baru. Jadi di kayak terakhir niku baru diniati, itu nggak apa-apa. Tapi jangan waktu dalam prosesnya jenengan terus sabunan, jangan, samponan jangan, karena itu nanti airnya akhirnya sifatnya berubah dan tidak bisa mensucikan. Kayak gitu, Pak. Wadluk lan gosok sira ma ing barang akbala kang ngadep min badanika saking badan sira. Maksudnya setelah itu digosok bagian depannya, bagian depan. Wama adbaro lan barang kang bagian buri, setelah itu bagian belakang. Wahalil lan nyela-nyelano sira sya'ra roksika, rambut yang ada di kepala kita ini. Jadi setelah membersihkan bagian depan, bagian belakang, yang paling penting ini rambut di atas. Niku di sela-sela nih, Pak. Karena nek orang yang rambutnya kandel, apa itu tebal, itu nek nggak di sela-sela nih airnya nggak masuk. Apalagi yang gondrong-gondrong itu. Nah, biasanya rambutnya ono sing memang orang itu senangnya gondrong ada, Pak. Saking senang gondrong, jadi mandi agar gebiar-gebir tapi nggak diselani rambut itu. Bagusnya itu jenengan sambil digosok supaya apa? Supaya air itu masuk ke kulit nih, menyentuh kulit tadi. Tuh, nek sing gundul nggak usah, mau gundul wis penak-penakan tinggal digebyur. Mulanya nek jenengan pengen enaknya mandi wis gundul ya, Pak. Jadi nggak usah ikut digosok tapi langsung gebyur. Otomatis bersih. Sak rambut gak ono. Jadi ini udah jelas bersih. Itu digosok ya, rambutnya digosok sampai masuk. Karena kadang kita itu yang repot itu kayak gitu, kita nggak sadar ya, nggak sadar. Khoffa kang arang minhu saking rambut wama sahabat lewat walihiyati kalan jenggot ira. Nah, jangan lupa jenggotnya barang sing jenggotnya dawa kayak kulon iki. Kan jenggotnya panjang nih, jenengan ya dia basuh, jenengan gak anu sing melihara jenggot. Kulon niku melihara jenggot, Pak, supaya nopo nek masuk masjid mana-mana diterima gitu. Jadi masjid sini diterima, nanti masuk masjid yang lain ya diterima, wong barang jenggotnya pada Pak panjangnya. Dan jenengan kan nggak ada jenggotnya, orang pun tanya nanti, kok gak ada jenggotnya? Nek saya ada, jadi masuk manapun saya diterima. Kalau niku nate masuk masjid dilalah kok saya itu berbeda sendiri. Masjidnya gede sekali di Pekanbaru. Waktu itu saya masih ikut ngajar di sekolah tinggi diniyah di Pekanbaru. Waktu itu setelah ngajar itu saya tanya anak-anak, ini nek masjid untuk istirahat di mana? Ada, Pak, dekat situ, masjidnya gede. Bahasan masuk masjid situ semua orang itu juga pulau nganggo batik dewean, Pak. Untung mohon kalau mikir, untung jenggotnya mandan dawa, Pak. Jadi kalau ada pede, dan nek kalau nggak anak jenggotnya, waduh, kok nggak repot. Itu fungsinya itu, Pak. Yang jenengan iso-iso nek ditakoni bojone, jenengan rampahan, Pak, jenggotnya didawakna, Pak. Yes, pokoknya menang baik, jalan-jalan aman. Kalau nggak ngaten iki. Dilala kok wong tujuan kabeh kalau nggak batik dewean. Aduh, kok pakai batik sendiri iki piye? Untung aja jenggotnya ngene iki jadi iso alasan. Tapi itu intinya jenggot aman, bersihkan. Air itu masuk ke dalam, bersihkan. Wa ausil lan nekana sira alma ing apa banyu, maksudnya ing banyu ila ma'atifi maring pira-pira lempit-lempitane albatini badan. Nah, juga sama, air itu jangan sampai ke lempit-lempitan badan yang nih, Pak, ping nih. Nah, dalam nih. Nah, itu kita open nih sama ping bagian sini. Pokoknya jenengan biar bersihkan semua sampai ikut. Nah, yang pertama, yang kedua, del nih loh. Del nih bahasa pusar. Itu jenengan nggak masuk ikan. Nah, nggak ilik. Nek ngaji belum dibersihkan, pusar dibersihkan. Itu kita yang jarang. Nek masalah depan jalan belakang ya sering. Ya jelas tahu. Tapi secara dari ternyata itu dibersihkan pusarnya. Dengan kayak kelek, jenengan otomatis kan. Tetapi dan pusar adalah bagian yang tidak biasa tersentuh air. Lagi terbiasa beban. Paman bisa lan cukup rambut ma
kang arang, maksudnya tempat keluar rambut jarang, bagian rambut pun dibersihkan, minhu rambut, wamalan kang apa lagi, kasufa kang ketel oma wahzar ladio siro antamusa ing yen tong gepuk siro zakaroka ing zakar siro ba'dal wudu'i sakwise wudu. Nah, jadi tadi kan kita di awal niku kan sebelum mandi wudu ya. Nah, kalau sudah wudu ketika jenengan melakukan prosesi mandi tadi, ingat jangan sampai gepuk bagian depan iki zakar. Jadi kelamin itu jangan sampai kena tangan lagi, kena iki lho epek-epek nggih. Jangan sampai kena lagi. Ini pokoknya digebyuri bae, enggak usah digosoki mani, Mbak. Jadi enggak usah digosok lagi, digebyur mawon karena sudah wudu. Nah, nek jenengan megang lagi ya jelas wudunya batal. Ya harus wudu lagi. Oh kok ribet? Ya enggak apa-apa ribet. Nanti kalau jenengan kok di tengah-tengah batal ya tinggal wudu lagi mawon. Tapi kalau memang mau jadi setelah mandi itu enggak harus wudu, syaratnya itu tangan itu jangan megang bagian depan, zakar itu jangan dipegang. Tapi enggak iso resik Pak, ya enggak iso resik ya terserah jenengan gimana caranya itu. Kalau mau ya dibersihkan dulu berarti sebelumnya nggih. Fa'in asobathu mongko lamun ngenani ing zakar. Nah, kalau kok sampai kena ya tuka tangan kita itu tadi, fa'aitil wudu'a mongko balenono siro ing wudu. Nah, kalau sampai kena ya jelas kita harus ulangi wudunya. Kalau enggak sampai kena ya enggak usah wudu. Mana tadi? Wal faridatu utawi fardu min jumlati saking jumlahi mengkono-mengkono zalika, apa yang dimaksud tadi? Kullihi sekabehane zalika an-niyatu iku niat. Nah, ini yang fardunya mandi nih. Fardunya mandi itu yang pertama an-niyatu itu niat. Jelas sesuatu itu memang harus diawali dengan niat. Ada memang sebagian orang yang kita nggak perlu niat nek melakoni sesuatu. Maksudnya sesuatu yang dilakukan sholat waktu zuhur ya berarti sholat zuhur. Nah, tetapi kita enggak, kita udah jelas harus menggunakan niat. Jelas nggih namal amal niat. Jadi enggak salah-salah. Pokoknya mandi wajib itu diniati. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi atau lil junubi baru fardhu lillahi ta'ala. Nek jenengan biasanya nek mau nikah itu diajari nih calon pengantin itu. Soalnya sekarang itu anak muda nggak mesti hafal. Makanya nek di KUA ini nek mau nikah sekarang diajari. Nek jenengan kan biar nggak diajari ya Pak. Nah iya sekarang diajari sekarang. Karena ditakutkan mudah nikah tapi melakukan hubungan setelahnya nggak mandi atau mandinya tidak sah, ya kan repot. Anak jenengan tiba-tiba mudah nikah tapi dalam keadaan tidak suci terus kan repot. Makanya sekarang KUA itu biasanya mengembangkan itu. Jadi calon pengantin laki-laki perempuan itu suruh belajar mandi wajib. Kenapa harus hafal Tuhan? Ya Pak, harus hafal niatnya. Nggak bisa niat bahasa Indonesia. Niat mandi wajib, bersihkan hadas besar. Nah setelah niat yang kedua farduna wa izalatun najasati lan ngilangaken najis. Setelah itu mengangkat najis wasti'ul bailan maran badal khusri kelawan basuhan tadi. Cuma tiga. Yang pertama niat menghilangkan najis, yang ketiga apa? Meratakan badangan fardul wudu'i dan fardunya wudu kemarin selesai. Fardunya wudu seluruh wajib iku marai. Nah, wudu itu ini jelas dulu sebelum membasuh wajah itu niat. Setelah itu ghuslul membasuh wajah. Wal yadain setelah basuh wajah membasuh dua tangan. Ma'al faqo ini sikut. Nah jenengan makan daging alat itu nyampe nyikut berarti ngikut nih. Oke, ma'al faqo ini sikut gue. Wa mashu birra'si kan bagian kepala. Seluruh lain juga basuh sikil. Dua ini ilal ka'bah ini sampai polok, sampai mati. Matan. Jadi yang tiga kali sunnah, kalau wajibnya itu satu kali. Maratan semuanya sekali itu sudah ma'aniat sama niat jelas tadi. Tertib lan urut. Maksudnya tertib itu bukan rapi tapi urut, berurutan.
Karena kalau kosakata Indonesia ini nek tertib kan, ayo jalan yang tertib, nah, jalan yang rapi. Tapi kita maksudnya tertib itu urut, nggak boleh ngejelong, nggak boleh di mix. Nanti kalau habis niat langsung kaki dulu nggak boleh. Makanya harus berurutan, wajah, tangan, bagian kepala, kaki, dan yang terakhir benar, kepala terus kaki, terakhir tertib atau berurutan. Wa ma'adaha utawi barang kang seliyane kasebut sunanun iku sunah. Jelas ya tadi sunah muakkad ya. Fadluha utawi utamane sunah kasirun iku akeh. Wasawabu halan utawi ganjarane sunah jasilun iku agung. Ingat, meskipun sunah itu banyak yang lainnya, kayak yang dari awal kemarin harus kumur-kumur, terus bersihkan hidung, contoh kayak telinga, itu kan sunnah. Itu meskipun sunnah tapi keutamaannya banyak dan ganjarannya sangat agung. Wal mutahawinu utawi wong kang gegam kelawan sunnah khosirun itu orang yang rugi. Kalau orang kok menggampangkan perkara sunnah, itu termasuk orang yang rugi. Nah, kayak kemarin di awal kita bahas pertama kali mengaji itu kan, kalau yang namanya bab fardu itu adalah dagangan awal, apa modal awal. Kalau yang sunnah itu namanya keuntungan. Kalau orang sepele dengan perkara sunnah, berarti dia akan tidak mendapatkan keuntungan tadi. Bal huwa balik huwa bi asli faraidihi utawi kegampang kelawan asli pira-pira fardune muhatirun iku ngawatiraken. Jadi selain rugi juga mengkhawatirkan. Fa innan nawafila monggo satune pira-pira sunah iku jawabiru lil faraidi, bisa menambal maring pira-pira fardu. Maksudnya bukan menambal syaratnya tapi menambal ganjarannya. Setelah itu tayamum, tayamum, adabnya bertayamum. Jadi tayamum ini sesuatu yang sering dipelajari tapi jarang dipraktekkan. Jadi kan seumur hidup pernah tayamum, Pak? Pernah. Saya itu yang belum pernah. Jadi itu karena saya itu kebanyakan air gitu ya. Jadi setiap mondok itu mondok di tempat yang airnya banyak. Jadi ini tayamum itu perkara yang harusnya dilakukan di tempat yang airnya sedikit, yang jarang air lah, pokoknya sering kekeringan. Bahkan rian kulo di Kudus itu pernah memang mengalami kekeringan itu sekian bulan, tapi ini air tetap ada untuk mandi, untuk wudhu ada, tapi tidak hujan ini sampai sekian bulan. Saya baru kali itu ikut yang namanya sholat istisqa, ngertos gak? Istisqa nih, sholat minta hujan. Saya baru kali itu mengalami yang namanya gaibnya sholat istisqa. Sekali saya ikut sholat istisqa itu Kudus zaman saya mondok itu, karena udah sebulan nggak hujan, panasnya ampun, tapi air tetap lancar nih, air tetap lancar karena PDAM. Itu akhirnya kita itu satu sekolahan disuruh berangkat bawa sejadah dan lain sebagainya untuk peralatan kita sholat istisqa. Siang sholat istisqa, maghrib itu dur sekali, mulai nyampe mikir hitungannya apa kok bisa, padahal kok nggak di kemarin sampai sebulan itu setelah selesai hujannya terus hebat istisqa. Ini ketika jarang hujan kita nggak pernah ngelakukan itu, nggak pernah, soalnya sungai akeh. Tukang mancing malah seneng nggak hujan. Gak apa-apa hujan dhisik Gusti, soalnya mah saya arep luwih wae sing akeh. Masih maunya jalan terus, mancing terus. Kalau di orang-orang yang udah khawatir kekeringan, enggak, memang soalnya ikan-ikannya kalian di sapung itu. Wah, mending mancing wae nek ini. Nek orang-orang di luar enggak, mereka khawatir enggak hujan. Kita santai. Nah, ini karena tayamum ini menurut nanti kita skip mawon nggih. Kapan-kapan ini gitu enggak begitu pakai dan dengar. Lanjutnya langsung masuk adul khuruji masjid. Setelahnya tadi wudu, baru tata krama keluar dari rumah al masjid maring masjid. Nah, mau berangkat ke masjid saja itu ada tata keramanya. Pokoknya kok ngaji kita bikin sampai hatam jenengan wis jadi wali tenan.
jadi wali ya. Soalnya apa-apa pakai tata krama, pakai doa. Fa in farogta mongko tatkalane wis rampung sira, maksudnya rampung tadi bersih-bersih, suci, mandi dan lain sebagainya. Min toharotika saking sesuci sira, saking sesuci sira. Fasoli mongko salato sira fi baitika ing dalam umah sira. Rakaatayil fajri ing 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh. Nek kita udah wudu, udah mandi, udah bersih tadi, sebelum berangkat ke masjid itu sholat 2 rakaat dulu di rumah, sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu 2 rakaatnya bagusnya di mana? Di rumah. Kita kan biasanya bagusnya di masjid. Ini Pak yang sering kita nggak ngerti. Ternyata sholat sunnah yang bagus itu di rumah, bukan di masjid. Jadi masjid juga bagus, kok dikiranya aku ngomong di masjid nggak bagus, enggak. Tapi lebih utama di rumah. Jadi rumah yang sering dipakai untuk sholat, sering dipakai untuk ngaji, sering dipakai untuk baca Quran, itu akan menenangkan penghuninya. Dia itu akan menenangkan penghuninya. Jadi penghuninya itu Allah itu secara kita tidak sadar. Yang penghuninya sebelumnya ruwet itu terus gak ruwet. Yang sebelumnya masalahnya itu berat itu masalahnya jadi ringan. Yang sebelumnya masalahnya gak bisa diatasi itu bisa diatasi. Itu karena apa? Karena ternyata rumah itu sering digunakan untuk sholat. Nah, kita yang tidak kita sadari adalah saking senengnya ke masjid, rumahnya nggak untuk sholat, nggak untuk ngaji. Itu ternyata adabnya gitu. Jadi jenengan besok-besok nek meh maghrib, nek meh subuh, sholat di rumah dulu 2 rakaat baru berangkat ke masjid. Bagus Pak, saestu. Kan kita kan nggak sadar kenapa kok kadang-kadang ada orang yang senang ke masjid itu nek kok kenapa kok senang sekali ke masjid. Yang barang di rumah senang bojone bae jadi mending masjid. Setiap saya kan di rumah bojoku ngomong sampai sumpek mending ke masjid. Mending, apalagi masjidnya ada AC-nya, wis Pak sagi penake kan Pak. Masjidnya ada AC-nya, wis mending di masjid ikut dengarkan ngaji sambil ngantuk, tapi ada snack. Jadi nek habis ngantuk terus mangan snack. Soalnya kan nek di rumah itu bojo niku ngomong sampai mumet, sampai pusing. Anaknya minta motor, ngebraki pintu. Ternyata salah satu caranya, salah satu rahasianya supaya rumah kita tenang itu, rumah itu sering dibuat untuk sholat. Nah, jenengan kalau rumahnya nggak ada musola nih, nggak ada tempat sholat kecilnya, ya paling nggak di kamar. Kanjeng Nabi ya sering sholatnya di kamarnya Aisyah. Itu sholat di kamar Pak. 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. Jangan cuman waktu sholat, nek lagi pusing-pusingnya baru jenengan sholat, jangan. Sholat sunnahnya di rumah aja. Nah, nanti kalau ba'diyah ya gak apa-apa di masjid. Tapi qobliyah itu bagusnya di rumah. Karena yang gak kita sadari itu, kok kenapa sampai lari ke dukun. Ini Pak Mbah Dukun ngapunten iki. Soalnya istri saya itu sudah gak terkendali. Gimana cara supaya istri saya itu gak marah-marah terus? Anak saya ini, hidup saya dan lain sebagainya, supaya rezeki lancar. Pada semua itu diawali di rumah. Dengan dari pagi itu. Ini masih pagi. Jangan dibayangkan ini pagi. Kita belajar itu masih betul ini. Sholat 2 rakaat supaya nanti rumahnya tenang. Jadi kita lebih betul warung kopi, lebih betul. Rasanya Pak, rumah untuk sering untuk mengaji, untuk baca Quran. Apalagi yang sering dibaca untuk baca Quran, yang sering dipakai untuk baca Quran itu, jadi rezeki itu tidak seret susah. Tapi kalau jenengan nggak percaya ya dibuktikan dulu. Kadang-kadang kita kan nggak percaya padahal belum membuktikan. Saking percaya sama akal kita sendiri, nggak mungkin. Padahal nggak masuk akal, tapi kita yang nggak mampu. Itu Pak. Kita selalu kayak gitu. Pikirannya kita tuh nggak mungkin. Cuman karena sholat baca Quran rezeki lancar. Makanya karena sholat baca Quran nanti mungkin. Padahal kan masuk akal. Kita ini yang nggak mau sih. Kalau kita percaya betul sama Allah itu pasti bisa. Innal fajru lamun apa fajar qata'a teman-teman kadzalika qata'a aku teman-teman wis kadzalika karena yaf'al
no yaf'alu kuat gawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumat jahan budal matawajahan nuli sumatawajaha mongko nuli budal Kanjeng Nabi ilal masjid maring masjid. Nah, makanya setelah itu ternyata yang sering dilakukan Nabi itu, Pak. Yang tadi itu yang dimaksud sholat 2 rakaat di rumah itu ternyata sesuatu yang sering dilakukan Nabi Muhammad. Jadi kita itu harus niru Kanjeng Nabi ya. Nah, setelah itu baru Kanjeng Nabi berangkat ke masjid. Nih, wala tada'i sholatalan ojo ninggal sira ing sholat fil jamaah ing dalam jamaah. Nah, jangan juga meninggalkan sholat jamaah. Pokoknya jangan. Pokoknya kalau bisa sholat berjamaah. Kalau seandainya semua orang sudah selesai sholat, jeneng minta sama teman jenengan atau anak atau istri, ayo sholat lagi. Temani saya untuk berjamaah. Karena kayak gitu. Kalau kita dulu di pondok niku nek enggak sholat, kalau selesai semua udah selesai sholat berjamaah, itu memang nyari teman satu. Ayo dicari teman satu untuk sholat jamaah. Itu nek termasuk orang yang ikut sholat lagi itu termasuk sedekah itu pahala nih. Jadi jenengan itu juga dapat keutamaan jamaah. Kalau seandainya isi rumah kok udah jamaah semua, minta istrinya, ayo ndang wudu meneh. Wah kok gelem wudu meneh, nggak mau. Ayo wudu meneh, nggak mau sampai 3 kali kok istrinya nggak mau diajak lagi untuk sholat. Wes engko tak bari kita tukono bakso. Nah, otomatis mau, Pak. Oh ya wes aku tak sholat nanti habis ini beli bakso. Nah, itu nah, enggak nanti ayo sholat lagi nggak mau ya habis ini terus belanja ya, otomatis mau. Itu caranya. Nah, nanti jenengan jadi punya teman untuk berjamaah. Kenapa kok harus jamaah itu? La siyama subhi apa meneh sholat subuh. Nah itu apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu jamaah jadi bagusnya. Jangan sholat sendiri di rumah. Ya sholat pun kalaupun memang harusnya sholat di rumah, jenengan cari teman untuk berjamaah. Tapi nek sholat subuhnya jam 8 ini ya masih otomatis sendirian. Nek jamaah konangan kancane. Waduh, ngejak jamaah sholat subuh kodok pula malahan. Nah, kalau sholat subuh itu bagusnya berjamaah, Pak. Berjamaah, bagusnya ya di masjid. Fa sholatul jamaah mongko utawi sholat berjamaah tadi tafdholu iku ngumpuli ala sholatil fardhi. Nah, jadi sholat jamaah itu melebihi ketika kita sholat sendirian. Bisa bain kelawan pitu wa isrina lan 20. Maksudnya dia itu lebih afdol, lebih bagus daripada 20 sholatan. Itu Pak, derajatan apa itu derajatnya. Jadi derajat sholat yang berjamaah itu lebih afdol, lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Jadi kan kapan-kapan nek udah kehabisan cara, buka joki sholat berjamaah. Barang siapa yang mau sholat berjamaah nggak ada temannya, saya siap menjadi temannya. 50.000 per jamaah. Nah, lumayan. Ada yang mau dan harusnya ada yang mau 27 derajat Pak. Jadi jangan bikin joki mau nggih. Berani Pak. Kiranya kita menjual agama. Ya aku. Enggak. Bang bantu ya. Fa ing mongko lamun ana sahaliku bang sira mislihat apa gampang cari untung. Nah, itu kan gampang nyari untung. Jadi sesuatu ternyata sesuatu untuk keuntungan. Ayu dat mongko di faidai laku ketira fi bilang oleh ilmu atau maksudnya ini itu termasuk keuntungan orang yang sering belajar. Jadi karena kita udah belajar seperti fadilah nyari apa fadilahnya berjamaah, ini keuntungannya. Jadi kita tahu kalau ternyata sholat berjamaah itu sepenting itu. Sholat berjamaah itu penting. Jangan sholat sendirilah pokoknya. Berjamaah itu banyak diterimanya daripada sendirian. Nah, jadi ini Pak tak apa namanya? Ibunya apa ya? Mimik. Kita kasih tahu suara jenengan keras bacanya. Yang pertama ya yang kita baca itu yang takbir harus keras. Seandainya ini sempurna,
jamaah kan banyak. Yang pertama takbirnya harus Allahu Akbar itu harus dalam hati, nggak boleh. Memang harus keras takbir. Yang kedua itu membaca Fatihah, itu harus keras. Meskipun nggak imam, setidaknya telinganya jenengan itu dengar sendiri. Jadi Allahu Akbar. Anda ngeten nggih? Jenengan harus bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sekiranya dengar telinganya, yuk gak usah banter-banter teman, nanti temannya malas jejer sama itu si fulan itu ngomongnya kenceng kali kalau baca Al-Fatihah. Enggak, jenengan bacanya biasa mawon Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekiranya telinganya jenengan dengar, itu yang kedua ya, takbir itu. Nah, yang ketiga at-tahiyatul, tahiyat akhir niku harus dikencangkan. At-tahiyat. Nah, ini jenengan tak warai tangannya ketika tahiyat niku Pak, tangannya itu harus karena habis Allahu Akbar keluar bangun dari sujud, tangannya itu dimapankan ngeten. Nih jarinya itu udah dimapankan gini, jangan gini. Gini. Tapi masih Pak. Nah, ngangkatnya contoh nggih. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika ngangkat ini pas illallah. Kalau kita kan biasanya asyhadu alla ilaha illallah ngoten nggih. Nah, kita itu sekarang ganti. Ini sudah mapan, nanti ngangkatnya pas illallah. Kalau kan posisi ngeten nggih. Asyhadu alla ilaha illallah sambil dilihat telunjuknya. Kalau dieling-eling Allah itu cuman satu. Itu caranya ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sampai selesai dengan lihat telunjuknya. Nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah. Terus pokoknya lihat telunjuk. Jadi sholat itu kita fokus ke tengah, tapi ketika asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang terakhir harus kenceng asyhadu alla ilaha illallah. Ya, yang terakhir yang harus kenceng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Nah, yang lain enggak. Tapi yang tadi atas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu paling telinganya jenengan dengar desis jenengan itu masih mendengar. Mungkin istiqomah, semoga hajinya jalan terus. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.